Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan sharing atau kita akan belajar mengenai materi yang ada pada mata kuliah analisis data, tepatnya pada uji korelasi rank Spearman yang dibahas oleh kelompok atau materi dari kelompok 7. Nah, yang pertama kita membahas materi pembahasan uji korelasi rank Spearman. Nah, pada pembahasan yang pertama, ada konsep dasar korelasi rank Spearman. Jadi, korelasi rank Spearman, korelasi Spearman atau biasa disebut rank Spearman, digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dengan data minimal ordinal atau data numerik atau interval rasio. Atau jadi datanya ini harus minimal berdata ordinal atau numerik atau berdata interval atau berdata rasio. Namun tidak harus berdistribusi normal karena uji rank Spearman ini termasuk kategori statistik non-parametrik. Jadi tidak mengharuskan untuk mengikuti atau memenuhi syarat distribusi. Kemudian korelasi Spearman dinotasikan dengan RS. Kemudian ada dua hal yang dibahas pada korelasi. Ada dua hal yang sangat-sangat penting yang dibahas dalam korelasi rank Spearman tersebut. Yang pertama, mengukur derajat keeratan hubungan dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, pada yang pertama ini kita mendapatkan nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jadi, nilai koefisien korelasi tersebut nilainya hanya ada pada -1 hingga 1. Jadi, jika lebih dari itu keluar dari rentang ini, maka dipastikan ada salah hitung. Kalau misalkan -2 atau 2 nilainya atau lebih tinggi lagi, maka itu pasti ada salah hitung karena nilainya berkisar antara -1 sampai dengan 1 bila menggunakan rumus dengan tepat. Kemudian korelasi positif menunjukkan arah hubungan yang sama atau berbanding lurus. Nilainya itu sekitar antara 0 sampai 1. Untuk jika hasilnya negatif, maka koefisiennya itu menunjukkan arah hubungan yang terbalik atau berlawanan. Nilainya mulai dari -1 hingga 0. Kemudian bagian yang kedua ini menguji signifikansi hubungan. Jadi kita juga menguji signifikansi hubungan dengan menggunakan uji hipotesis. Kemudian dalam perhitungan korelasi Spearman, data harus dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Jadi, jika data masih bertipe numerik, maka harus dikonversi menjadi bentuk ranking terlebih dahulu. Kemudian, kita beralih ke prosedur pengujian. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana H0 ini menandakan sama dengan 0. Jadi, rho S sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara X dan Y, antara variabel X dan variabel Y. Jadi H0 ini menandakan tidak ada korelasi. Kemudian H1 ditandai dengan rho S tidak sama dengan 0 atau rho S lebih kecil dari 0 atau rho S lebih besar dari 0. Artinya ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Jadi untuk H1 ini menandakan ada korelasi. Ada korelasi. Kemudian kapan digunakan tidak sama dengan 0, kapan digunakan lebih kecil dari 0, kapan digunakan lebih besar dari 0. Nah, ini keterangannya. Jika kita menggunakan hipotesis dua arah atau two-tail, nah two-tail ini digunakan apabila pada soal tidak diketahui arah positif atau negatifnya. Jadi kita menggunakan dua arah. Jadi hipotesisnya yang digunakan H0 tetap rho S sama dengan 0.
Jadi ketiga ini rho S sama dengan 0. Untuk H1-nya saja yang dipilih. Jadi untuk dua arah atau two tiles kita gunakan H1, rho S tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak sama dengan 0 menunjukkan dua arah atau two tiles. Kemudian untuk hipotesis satu arah ke kanan menunjukkan hubungan X dan Y berbanding lurus. Jadi jika pada soal diketahui arah positifnya, maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan yang ditandai dengan H1. Dengan H1 itu rho S lebih besar. Jadi jika positif lebih besar dari 0. Kemudian kita apabila pada soal diketahui arah negatifnya atau hubungan X dan Y itu berbanding terbalik, maka kita menggunakan satu arah ke kiri. Ini satu arah ke kiri bila diketahui arah negatifnya. Ini satu arah ke kiri, satu arah ke kanan, itu merupakan one tile karena satu arah. Beda tadi yang pertama dua arah itu ialah two tiles. Kemudian kita lanjut pada prosedur pengujian. Masih prosedur pengujian, bagian kedua menentukan nilai koefisien korelasi Rank-Spearman. Yang bagian pertama merubah data numerik menjadi ranking dan menghitung beda atau selisih antara variabel X dan variabel Y. Kita menggunakan tabel. Jadi beda atau selisih itu lambangnya DI. Kemudian menghitung nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasikan lambangnya tadi atau simbolnya RS. Untuk menentukannya nilai koefisien kita menggunakan rumus. Nanti dijelaskan rumusnya. Kemudian menentukan arah dan kekuatan korelasi. Nah, untuk kekuatan korelasi ini kita akan berfokus pada menggunakan kriteria kekuatan korelasi. Nanti ada kriterianya yang dijelaskan. Kemudian bagian yang ketiga, langkah yang ketiga kita uji signifikansi korelasi Spearman. Untuk signifikansi uji korelasi Spearman ini ada dua langkah juga. Yang pertama menentukan T-tabel atau Z-tabel. Jadi ini tidak digunakan kedua-duanya. Ada waktunya, ada syaratnya. Nah, namun untuk T-tabel dan Z-tabel ini berlaku syarat bahwa untuk uji satu arah tadi one tile, maka nilai alfanya tidak dibagi dua. Jadi satu arah tidak dibagi dua. Untuk uji dua arah two tiles, maka alfanya dibagi dua. Jadi jika dua arah, maka alfa dibagi dua. Kemudian melakukan statistik uji untuk memperoleh T-hitung T-hitung atau T-tabel dengan menggunakan rumus. Kemudian prosedur pengujian bagian yang keempat menentukan kriteria uji signifikansi. Nah, untuk uji signifikansinya ini bila kita menggunakan uji T, yaitu harus ketika N-nya atau jumlah datanya berjumlah lebih kecil atau sama dengan 30, maka kita gunakan uji T. Jadi jika jumlah datanya di bawah 30 atau sama dengan 30, maka kita gunakan uji T. Jika datanya lebih dari 30, maka kita gunakan uji Z. Nah, untuk kriteria uji signifikansi uji T-nya, jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Jika T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima. Untuk uji Z, jika Z-hitung lebih besar dari Z-tabel, maka H0 ditolak. Jika Z-hitung lebih kecil dari Z-tabel, maka H0 diterima. Yang kelima, kita menarik kesimpulan. Berikutnya, rumus koefisien korelasi Rank-Spearman. Nah, yang pertama, rumusnya itu jika tidak ada angka kembar atau sama, maka ini rumusnya. Jadi, untuk kedua rumus ini tidak digunakan tidak digunakan semuanya dalam satu soal. Jadi, kita tentukan terlebih dahulu. Jika tidak ada angka kembar atau sama, maka rumusnya
RS sama dengan 1 kurang 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat kurang 1. Jika ada angka kembar atau sama, maka rumusnya RS sama dengan sigma X pangkat 2 tambah sigma Y pangkat 2 kurang sigma DI kuadrat per 2 kali akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Di mana untuk menggunakan rumus yang kedua ini, jika ada angka kembar, terlebih dahulu kita harus mengetahui sigma X kuadratnya dengan cara rumus ini. N pangkat 3 kurang N per 12 kurang sigma TX sama juga dengan sigma Y kuadrat. Rumusnya N pangkat 3 kurang N per 12. Kemudian bedanya hanya di sini sigma TY. Jika Y maka Y juga di sini. Nah, untuk sigma TX dan sigma TY-nya ini kan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan rumus seperti ini yang dibawa. Maka ini rumusnya sigma TX dan sigma TY rumusnya itu sama dengan rumus T pangkat 3 kurang T per 12. Di mana keterangannya itu untuk RS, simbol koefisien korelasi rank Spearman. Untuk DI, selisih ranking dari dua variabel X dan Y. Kemudian ranking X ini merupakan ranking untuk variabel X. Kemudian untuk Y merupakan ranking untuk variabel Y. Kemudian T yang ini yang besar, T besar, merupakan faktor koreksi. Kemudian N ini jumlah data. Kemudian T kecil yang ini seperti ini, T kecil merupakan jumlah observasi atau angka yang sama. Jadi jumlah observasi atau angka yang sama ini nanti ditandai dengan T. Kemudian kita lanjut. Nah, ini setelah kita mendapatkan tadi nilai korelasinya, maka kita beralih ke kriteria kekuatan korelasi. Di sini ada 3. Yang pertama menurut Profesor Dr. Sugiono tahun 2007, yang kedua ada menurut De Vos, yang ketiga menurut Guilford. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bagaimana korelasinya. Misalkan yang pertama ini dari 0,00 hingga 0,199 korelasi sangat lemah. 0,20 hingga 0,399 korelasinya lemah. 0,40 hingga 0,599 korelasinya sedang atau moderat. Kemudian untuk 0,60 hingga 0,799 korelasinya kuat. Kemudian dari 0,80 hingga 1,000 korelasinya sangat kuat. Begitu pula juga bisa teman-teman lihat untuk menurut De Vos dan menurut Guilford. Nah, jika mungkin teman-teman sekalian bertanya, dari ketiga ini mana yang paling banyak digunakan? Mana yang paling baik? Nah, berdasarkan hasil bacaan kami dari beberapa referensi, maka dari ketiga ini yang kedua inilah yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan. Yang paling sering yaitu menurut Sugiono dan menurut De Vos. Namun, bila ada pertanyaan lagi, dari kedua ini mana yang paling sering digunakan? Dari hasil bacaan kami dari beberapa referensi yang kami dapatkan, maka lebih banyak menggunakan yang menurut Profesor Dr. Sugiono ini. Jadi untuk nanti soal yang kami bahas, maka kami akan menggunakan yang Sugiono tahun 2007. Kemudian rumus uji signifikansi korelasi Spearman. Yang pertama ini kita menentukan rumus T-tabel atau Z-tabel. Nah, untuk T-tabel ini, uji T ini kan kita menggunakan apabila datanya berjumlah kurang dari atau di bawah 30. Atau berjumlah 30 kita menggunakan uji T, maka langkahnya itu kita menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansinya kan ditanda dengan alfa. Jadi nilainya bisa 5%, 1%, tergantung dari teman-teman mana yang digunakan. Dan apabila
telah ditentukan pada soal, maka ikutilah soal itu. Misalkan jika alfanya 0,05 atau 5%, maka itu yang kita masukkan. Kemudian untuk uji satu arah atau one tile, nilai alfa kan diketahui sebelumnya, alfa tidak dibagi dua. Kemudian untuk uji dua arah atau two tiles, nilai alfanya itu dibagi dua. Kemudian kita mencari derajat kebebasan atau degree of freedom. Lambangnya itu df sama dengan rumusnya n kurang 2. Maka T-tabel bisa didapatkan, yaitu T-tabel ini merupakan pertemuan antara alfa atau taraf signifikansi dengan df atau derajat kebebasannya. Ini bisa kita lihat di tabel T. Nanti kita juga lihat tabel T-nya. Kemudian untuk bila datanya lebih besar dari 30, maka kita gunakan uji Z. Langkahnya untuk uji signifikansinya, yang pertama kita tentukan juga sama seperti tadi taraf signifikansinya. Kemudian yang kedua, nah ini beda lagi, kita hitung nilai P. Bagaimana nilai P ini? Rumusnya 1 kurang alfa. Kemudian langkah yang ketiga, temukan nilai P pada tabel Z. Maka setelah kita menggunakan rumus ini 1 kurang alfa, maka kita cari nilai P-nya ini ya pada tabel Z. Kemudian kita lihat sisi kiri dan sisi atasnya. Nanti kita lihat juga bagaimana sisi kiri dan sisi atasnya itu. Kemudian kita bisa mendapatkan Z tabelnya, itu nilai sisi kirinya dan nilai sisi atas dari nilai P tadi. Jadi itulah Z tabelnya. Kemudian untuk rumus T hitung dan Z hitungnya, yaitu T hitung sama dengan RS kali akar N kurang 2 per akar 1 kurang RS pangkat 2. Untuk uji Z hitungnya itu sama dengan RS kali akar N kurang 1, di mana RS itu simbol koefisien korelasi Rangers-Spearman dan N jumlah data. Nah, ini merupakan tabel T. Di sini ada one tile. Jadi, jika teman-teman sekalian menggunakan one tile, maka lihat yang ini. Mulai dari 0,50 sampai 0,0005. Kemudian untuk two tiles, itu mulai dari 1,00 sampai 0,001 ini. Nah, bila kita menggunakan cara tadi yang saya jelaskan, misalkan tadi kita menggunakan two tiles, maka alfanya dibagi dua. Misalkan alfanya 0,05, ini kan alfanya 0,05. Jika two tiles atau dua arah kita bagi dua kan, 0,05 bagi 2, maka hasilnya 0,025. Maka ini kita lihat 0,025. Dan sebenarnya bisa juga kita tidak bagi 2, namun kita lihat di tabel ini. 0,05 sama saja nilainya, bila juga alfanya dibagi 2. Ini 0,025 seperti ini, yang ini 0,025. Kemudian ini derajat kebebasannya atau df-nya. Jika 10 nilai datanya, maka derajat kebebasannya kan 10 kurang 2 sehingga 8. Di sini kita cari pertemuannya, maka kita dapatkan T-tabelnya. Kemudian ini tabel Z. Di sini tabel Z bermacam-macam sebenarnya, namun yang kita gunakan tabel sebaran peluang kumulatif normal Z. Jadi tabel Z norm yang bagian normal Z ini. Kemudian perlu kita perhatikan yang di atas ini yang ditandai merah merupakan nilai sisi atas. Nah, untuk mencari Z tabelnya kan kita mencari nilai sisi atasnya dan juga nilai sisi atasnya. Nah, mohon maaf, di sini nilai sisi bawah, nilai sisi kiri. Di sini bukan atas, namun nilai sisi kiri. Nilai sisi kiri yang ini ditandai dengan warna hijau.
Nah, tadi kan kita menentukan tersignifikansi, kemudian nilai P-nya 1 kurang alfa. Setelah kita dapatkan nilai P-nya 1 kurang alfa itu, misalkan di sini nilai P-nya itu 0,9495, maka kita lihat yang di bagian sisi atasnya juga di bagian sisi kirinya. Kemudian dijumlahkan nilai sisi atas dan nilai sisi atas dan nilai sisi kirinya, maka itulah z-tabelnya. Nah, kemudian kita lanjut. Contoh kasus uji korelasi Rangers-Spearman. Contoh kasusnya, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat motivasi siswa dengan tingkat prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika. Untuk keperluan tersebut, guru menyebar kuesioner tentang tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahamannya kepada 10 orang siswa yang pernah diajarinya dengan angka skor 1-5. Berikut diperoleh datanya. Diketahui alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, ini merupakan datanya, data motivasi ditandai dengan X, data prestasi ditandai dengan variabel Y. Ini motivasi, siswa 1 memberikan skor motivasi 2. Kemudian dia memberikan skor prestasi 3. Sehingga siswa ke-10 memberikan skor motivasi 4. Kemudian dia memberikan skor motivasi prestasinya 4. Kemudian pertanyaannya, berapakah besar hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Kemudian yang kedua, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, penyelesaiannya. Kemudian yang pertama ini penyelesaian secara manual. Nah, penyelesaian secara manual yang pertama membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Oleh karena pada soal tadi tidak dibahas mengenai arah positif dan arah negatifnya, maka kita gunakan uji dua arah atau two tiles. Dengan H0 tetap rho S sama dengan 0, tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat motivasi siswa dengan tingkat prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika. Kemudian H1-nya, nah untuk two tiles kan H1-nya itu rho S tidak sama dengan 0. Jadi ada H1 menandakan ada hubungan yang signifikan antara tingkat motivasi siswa dengan tingkat prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika. Kemudian penyelesaian yang kedua menentukan nilai koefisien korelasi Rangers-Spearman. Di bagian yang pertama ini kita merubah data numerik menjadi ranking dan menghitung beda atau selisih data tersebut, selisih dari data rankingnya antara variabel X dan Y, kita menggunakan tabel. Yang pertama ini ada motivasi dari siswa pertama hingga siswa 1. Kemudian mereka memberikan nilai skor prestasinya, ini ada dari siswa 1 hingga siswa 10. Nah, langkah yang pertama kita mencari ranking data X. Kita mencari ranking data X ini. Nah, pertama kita perlu ketahui bahwa kita mau ranking dari angka mana. Apakah kita ranking dari angka kecil ke besar atau angka besar ke kecil. Nah, di sini saya merankingnya dari angka besar ke kecil. Seperti yang ini, penentuan ranking data X dari angka besar ke angka kecil. Begitu juga dengan dari Y ini, prestasi dari angka besar ke kecil. Jadi, jika ini dari angka besar ke kecil, maka Y juga harus dari besar ke kecil. Kita rankingnya nanti. Di sini kita ranking dari besar ke kecil, ini dari besar ke kecil. Nah, di sini motivasi atau variabel X, angka besar itu ialah 5. Tidak ada 6, 7, jadi 5. Nah, kemudian skor 5. Nah, kita lihat angka 5 ini ada berapa? Nah, di sini ada 5, ada 3. Skor 5 ini ada 3 banyaknya. Ini, kemudian yang ini. Nah, jadi skor 5 itu ada 3. Jadi rankingnya membutuhkan membutuhkan 3 ranking. Jadi ini ada 3 ranking yang dibutuhkan. Mengapa dari 1? Karena skor 5 kan kita tentukan bahwa skor 5 ini kita jadikan yang paling tinggi. Jadi
mulai dari ranking 1. Dia berada pada peringkat 1, kemudian 2 dan 3. Kenapa sampai 3? Karena ada 3 banyaknya skor 5 ini. Kemudian per 3. Kenapa ada 3 di sini? Bagi 3 karena ada 3 yang dibutuhkan. Sehingga setelah dibagi maka hasilnya 2. Jadi untuk skor 5 ini pada data X rankingnya adalah 2. Seperti ini. 5 rankingnya ada 2. Kemudian 5 yang lainnya juga 2. Kemudian berlaku juga di 5 yang lainnya. Itu skor 5 rankingnya 2. Kemudian begitu pula juga dengan skor 4. Di sini skor 4 yang di sini ada 4 poin, ada 4 banyaknya. Di sini 1, 2, 3 dan 4. Jadi skor 4 itu ada 4 banyaknya dengan ranking 4, 5, 6, 7. Mengapa di sini ada 4, di sini ada 3? Karena nilai 4 ini berjumlah 4, ada 4. Jadi kenapa di sini mulai dari 4? Karena tadi kan skor 5 telah berada pada 3. Jadi skor 4 ini di bawahnya 5 ini harus mengambil lebih dari 3, yakni mulai dari 4. 4, 5, 6, 7. Kenapa sampai 7? Karena ada 4 yang dibutuhkan ranking. Kemudian per 4. Kenapa 4? Karena skor 5 ini ada 4. Jadi per 4 setelah dibagi maka hasilnya 5,5. Jadi skor 5 ini rankingnya itu adalah 5,5 pada data X. Ini skor 4 ini rankingnya 5,5, 5,5, 5,5 dan 5,5. Begitu pula juga dengan skor 3 dan skor 2. Ini ada 2, ini skornya 2 ada 1. Ini rankingnya ada 10. Kenapa di sini mulai dari 8? Karena 4 telah ditempati tadi skor 4, 7. Kemudian kita beralih ke selanjutnya 8 tambah 9. Kenapa ada 2? Di sini ada 2 skornya. Juga sehingga skor 3 rankingnya 8,5. Ini 8,5, 8,5. Untuk skor 2 ini hanya ada 1. Jadi rankingnya 10. Kenapa 10? Karena di sini kan 8 tambah 9 sudah diambil oleh 3. Jadi untuk 2 ini harus lebih dari 9, yaitu 10. Dan untuk ranking yang terakhir ini harus ada 10 karena datanya juga berjumlah 10. Nah, caranya juga sama bila kita menentukan ranking data Y. Sama seperti caranya tadi, ini Y kita berpatokan di sini, kemudian ini hasil rankingnya. Kemudian kita cari selisih ranknya atau selisih kurang ranking X ini kita kurangkan dengan ranking Y. Bukan juga yang ini, tapi hasil rankingnya yang kita kurangkan. Maka inilah hasil daripada selisihnya. Sehingga semua selisih ini kita kuadratkan. Jadi ini kan yang pertama 10 kurang 9,5. Jadi hasilnya 0,5. Jadi 0,5 ini kita kuadratkan. Jadi 0,5 didapatkan hasilnya 0,25. Sehingga hingga data ke-10 maka didapatkan DI kuadratnya yaitu 23,5. Kemudian selanjutnya penyelesaian secara manual. Masih penyelesaian secara manual, bagian yang kedua, bagian B lagi, menghitung nilai koefisien korelasi menggunakan rumus. Nah, oleh karena terdapat angka yang kembar pada data tadi, maka digunakan rumus yang ini, rumus yang kedua tadi. Mengapa ada angka kembar? Nah, misalkan tadi kan 5, skor 5 itu ada 3 pada X, kemudian skor 5 ada 5 banyaknya pada variabel Y. Kemudian untuk angka kembar rumusnya RS sama dengan sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat kurang sigma DI kuadrat per 2 kali akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Yang pertama kita cari dulu sigma X kuadratnya.
menggunakan tabel ini. Di sini kita daftar masukkan skor yang memiliki double, skor yang ada double-nya. Jadi dari variabel X tadi motivasi ada skor yang double, yakni 5, 4, 3. 5, 4, 3 ini ada double-nya. Jadi kita daftar di tabel ini. Untuk yang tidak double, misalkan tadi 2, kan tadi tidak double, jadi kita tidak masukkan di tabel ini. Kemudian T ini T kecil, jumlah angka yang jumlah double-nya. Jadi ini kan tadi 5, jumlah double-nya ada 3. 4, jumlah double-nya ada 4. 3, jumlah double-nya ada 2. Kemudian kita masukkan di rumus ini. Jadi di rumus T pangkat 3 kurang 3 per 12. Jadi ini 3 kita masukkan diganti T-nya. 3 pangkat 3 kurang 3 per 12 hasilnya 2. Hingga juga yang ketiga ini. Jadi semua ini kita jumlahkan maka hasilnya 7,5. Jadi sigma TX ini hasilnya 7,5. Jadi didapatkan ini sigma TX ini kita masukkan nilainya di sini. Untuk sigma X kuadratnya kita masukkan di rumusnya. Sigma X kuadratnya kan rumusnya N pangkat 3 kurang N per 12 kurang sigma TX. Jadi setelah dimasukkan dan dioperasikan maka didapatkan hasilnya 75 untuk sigma X kuadrat. Begitu pula juga caranya untuk sigma Y kuadratnya. Kita daftarkan data yang double, kemudian masukkan berapa double-nya, kemudian masukkan pada rumus, maka dihasilkan hasilnya dengan menggunakan rumusnya sigma Y kuadrat, rumusnya seperti ini juga, kemudian dihasilkan hasilnya itu 70. Sebelumnya kita mencari sigma TY-nya dengan menggunakan semua ini, maka kita masukkan di sini 12,5 sehingga dihasilkan 70 untuk sigma Y kuadrat. Untuk tadi nilai sigma DI kuadratnya kita telah dapatkan di tabel, yakni 23,5. Sehingga kita masukkan di rumus yang ini tadi, semua nilainya untuk X kuadrat, sigma X kuadrat ini ada 75, sigma Y kuadrat ini ada 70, DI kuadrat ada 23,5, begitu pula juga di bawah kita masukkan, maka hasilnya itu RS-nya atau nilai koefisien korelasi atau nilai korelasi datanya menggunakan range Spearman itu ialah 0,838. Sebelumnya kita mendapatkan 0,83843, maka kita bulatkan dengan angka di belakang koma hanya kita masukkan sebanyak 3 karena di SPS juga memuat 3, maka kita hanya menggunakan 3 angka di belakang koma, jadi 0,838. Kemudian bagian C untuk langkah kedua, menentukan arah dan kekuatan korelasi menggunakan kriteria kekuatan korelasi. Nah, untuk RS tadi kan 0,838. Nah, nilai koefisien korelasi Spearman yang diperoleh 0,838 berada pada kategori sangat kuat. Seperti tadi kriteria yang telah dijelaskan sangat kuat karena berada pada rentang 0,80 hingga 1,000 berdasarkan nilai pedoman Sugiono yang kami gunakan. Kemudian koefisien korelasi antara motivasi dan prestasi bernilai 0,838, maka arah hubungan yang terjadi antara motivasi dan prestasi berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena kan bernilai positif. Jika bernilai positif, jadi berbanding lurus. Artinya jika seorang siswa memiliki motivasi tinggi, maka akan memiliki prestasi belajar yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Kemudian langkah yang 3, uji signifikansi korelasi Spearman. Yang pertama, menentukan di tabel dengan menggunakan taraf signifikansi alfa dan DF sama dengan N kurang 2. Jadi ini DF-nya hanya pada uji T-tabel, bukan pada Z-tabel. Z-tabel lain lagi caranya seperti tadi yang telah saya jelaskan. Untuk ini DF menggunakan T-tabel. Jadi taraf signifikansinya alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Karena uji dua arah, belum diketahui arah positif dan negatifnya, maka digunakan two tiles.
uji dua arah, maka nilai alfa dibagi 2 jadi 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom-nya df sama dengan n kurang 2. Nilai datanya kan tadi berjumlah 10, maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Sehingga tabelnya pertemuan antara taraf signifikansinya dengan derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya, pertemuan dari kedua ini. Yang ini 0,025. Bila one tile ini kita bagi 2, tadi 0,05 bagi 2 ya, sehingga 0,25. 0,025 yang ini 0,025. Untuk derajat kebebasannya ada 8. Ini. Maka pertemuannya didapatkan 2,306. Bisa juga kita tidak bagi 2, langsung ke 0,05, namun kita lihat di sini 2 tiles. Kita menggunakan 2 tiles karena 2 tiles juga. Bisa tidak dibagi 2. Kita langsung saja di sini 0,05 sama saja di sini 2,306. Selanjutnya, uji signifikansi korelasi Spearman bagian B. Melakukan statistik uji untuk memperoleh T hitung dengan menggunakan rumus. Nah, statistik ujinya seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu untuk T hitung sama dengan RS kali akar N kurang 2 per akar 1 kurang RS pangkat 2. Sehingga kita masukkan tadi RS-nya 0,838. Kita masukkan juga N-nya 10. Setelah kita operasikan, maka didapatkan hasilnya 4,341. Jadi, T hitung sama dengan 4,341. Kemudian, langkah yang keempat, menentukan kriteria uji signifikansi. Nah, oleh karena T hitung dan T tabel yang kita gunakan, maka kita gunakan uji signifikansi, kriteria uji signifikansi uji T juga. Jadi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian menarik kesimpulan. Karena T hitung di sini nilai mutlak, kita fokus pada nilai mutlak T hitung. Jadi jika min di sini nilainya, maka di sini tetap memasukkan 4,341 untuk menentukan kriteria uji signifikansinya. Jadi nilai mutlak ini selalu nilainya positif. Jadi di sini kesimpulannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, yakni 4,341 lebih besar dari T tabel tadi, kita sudah dapatkan 2,306, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pada saat H1 tadi ada, kan H1 menandai ada hubungan, jadi ada hubungan yang signifikansi antara tingkat motivasi siswa dengan tingkat prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika. Nah, itulah penyelesaian secara manual. Kemudian kita beralih ke penyelesaian menggunakan software SPSS. Nah, yang pertama kita buka SPSS. Kemudian kita masukkan datanya seperti ini. Yang pertama motivasi, yang kedua prestasi. Di sini kita jadikan desimal. Desimalnya itu 0. Kemudian untuk ini bisa kita juga center atau yang lainnya, tidak masalah. Kemudian di sini measure-nya semuanya ordinal. Kita pilih ordinal. Kemudian yang lainnya bisa default saja, tidak diubah. Kemudian kita beralih ke data view. Maka muncul kolom seperti ini, ada motivasi dan prestasi. Kemudian kita masukkan datanya, motivasi dan prestasi. Kita masukkan tadi datanya. Ini yang dimasukkan bukan hasil rankingnya tadi secara manual, namun data yang diperoleh, data yang disediakan pada soal tadi di sini dimasukkan. Kemudian kita melakukan uji analisis dengan klik analyze, kemudian correlate dan bivariate. Maka muncul hasil seperti ini. Kemudian kita memasukkan semuanya ke variabel. Kemudian di sini Spearman karena kita uji Spearman. Kemudian test of signifikannya to tile.
karena kita menggunakan uji dua arah. Kemudian di sini biarkan tercentang, kemudian kita klik OK, sehingga ada output SPSS-nya seperti ini. Kemudian kita beralih ke interpretasi output SPSS. Nah, yang pertama nilai koefisien korelasi spermanya ini kan 0,838. Nah, sama seperti cara manual tadi. Nilai koefisien korelasinya sangat kuat dan berbanding lurus. Kemudian yang kedua, uji signifikansi menggunakan p-value atau signifikansi totalnya. Nah, kriteria uji pada SPSS itu jika p-value lebih kecil dari alfa 0,025. Mengapa di sini 0,025? Karena tadi kita menggunakan 0,025, yakni alfanya dibagi 2, jadi 0,025. Maka H0 ditolak. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya, karena p-value lebih kecil dari alfa, yakni p-value-nya kan di sini 0,002, lebih kecil dari 0,025, maka H0 ditolak dan H atau H1 diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat motivasi siswa dengan tingkat prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika. Sekian cara manual dan SPSS dari penyelesaian koefisien korelasi Rangers-Spearman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.